Kita maknai secara pemaknaan adha pada makna Idul Adha. Apa adha? Ya, adha itu berarti tadha. Tadha itu berarti panasnya sinar matahari yang menimpamu. Ya, itu adha. Dimaknai dengan waktu, berarti waktunya adalah duha. Ya, munculnya matahari sepenggalah, naiknya matahari sepenggalah, yaitu sepanjang setinggi galah. Pernah diajarkan dulu jam, menentukan jam berapa pakai galah, pakai biting, pakai kayu, pakai tongkat. Nah itu galah namanya, untuk menentukan waktu. Nah ini sepenggalah, ada satu galah. Dari matahari mulai terbit nih, ya naik sedikit, panjangnya sama dengan galah itu. Nah itu waktu duha tuh, sepenggalah namanya, satu tongkat. Ya panjangnya sama, gitu tuh. Kalau lebih pendek, otomatis dong siang dong, matahari di atas dong. Ya, bayangannya di bawah banget, lebih pendek banget gitu kan. Sebaliknya, kalau udah condong ke barat, tambah panjangnya berlawanan kan begitu. Ke arah sebaliknya. Ya. Nah, itu sepenggalah. Dimaknai kurang lebihnya antara jam 7 sampai jam 8. Itu tuh Idul Adha, dimaknai kita berhari raya, yaitu sambil panas-panasan. Panas-panasannya bukan mendadak keluar saat pembagian daging. Ya, sholat buang masuk rumah, tidur, begadang. Ntar aja keluarnya kalau udah selesai penyembelihannya. Kalau bagi-bagi gua keluar jam 11 baru keluar. Ya bukan Idul Adha ya. Idul Adha mah kau sholat di situ, ya langsung mengikuti prosesi penyembelihan. Jadi dimulai dari duha. Engkau sudah terkena matahari sah hewan kurbannya. Engkau prosesi kurban di situ sampai selesai. Ya, itu namanya Idul Adha. Hari raya panas-panasan sejak pagi. Dimaknai di Quran surat Ad-Duha. Ya, sampai diabadikan sendiri di waktu duha nih. Nah, kita ambil pemaknaan Adha melalui referensi Ad-Duha. Dikatakan di Quran surat Ad-Duha 1 sampai 11. Satu-satu aja lah panjangannya, nanti nyeranginnya ya. Dikatakan wad-duha wal-laili idza saja. Demi waktu matahari naik sepenggalah atau demi waktu duha. Ya, secara riwayat Kanjeng Rasulullah Muhammad ini rutin sholat duha. Dan rutin pula dalam hal pemaknaan Kanjeng Rasulullah Muhammad ketika duha ini sudah memulai aktivitas. Ya, syiar ataupun zaman itu adalah berdagang, ya, atau menengok dan segala macamnya. Ini aktivitas siang dimulai duha. Ya. Yang mana pemaknaan waktu duha ini sendiri ada pemaknaannya yang sangat luar biasa. Yaitu di Quran surat At-Toha ayat 59 tentang Nabi Musa menentukan hari pertarungan dengan para penyihir. Ya. Yang mana Quran surat At-Toha ayat 59 mengatakan qala mau idukum yaumaz zinati wa ayyuh syarun nasu duhan. Ya. Wa ayu syaron nasu duhan. Berkatalah Nabi Musa bahwa waktu pertemuan kami dengan engkau untuk bertarung sihir, ya, yaitu pada saat hari di mana orang-orang itu mengenakan semua perhiasannya, dimaknai dengan yaumad zina. Bukan zina kebo yang kumpulan, bukan. Ya, akar katanya ini zai ya nun. Nanti ketemunya dengan zuyina, zayen, zeyeng. Ya, keindahan, ya, perhiasan. Nah, yaumuz zina atau yaumaz
zina. Hari orang-orang keluar rumah pakai pakaian indah, perhiasan indah, bawa kereta yang termahal, bawa kuda yang termahal. Nah, termasuk terjadilah di zaman sekarang keluar rumah dengan pakaian bagus, nenteng kambing yang keren dong. Yang gemuk dong, yang kiriting dong. Ya, masa kambing korban di rebonding? Ya, sapi yang gede aja keriting kok. Ya, limosin kan keriting. Ya. Jadi membawa kebanggaannya, membawa perhiasan duniawinya. Nah, itu Zayana. Beda dengan Cina. Zai, Nunya. Cina tuh. Ini Zaya, Nun. Inilah pentingnya kita menguasai akar kata, tentang hal bahasa Arab. Dan nggak salah eja. Wa ayu saron nasu duhan. Yang mana manusia dikumpulkan itu pada waktu matahari naik sepenggalah atau di waktu duha. Nah, ini nih istimewanya nih, Idul Adha. Itu ada dasar hukumnya. Ada peristiwa besarnya. Ya, termasuk kita maknai nih secara duhanya. Waktu duha tadi dimaknai sebagai hari, ya, pendefinisian dulu nih. Duha itu waktu. Ya, nama untuk suatu waktu di mana matahari naik sepenggalah, itu namanya duha. Kemudian dimaknai sebagai sholat duha. Berarti sholat yang didirikan ketika matahari naik sepenggalah. Gitu loh. Ya. Sampai kepada pemaknaan bahwa duha juga adalah yaumad zina. Hari di mana pada waktu itu orang-orang mengenakan segala keindahannya, mempamerkan kepamorannya. Fakta di zaman ini, zaman dulu kan jelas, ya, orang kaya nonton sihir, ya nggak mungkin dong. Jalan kaki, pakai kereta kencana kan begitu. Wah, udah terbaik, pengen nunjukin. Ya, zaman sekarang, bagaimana ayat ini? Ya, tetap berlaku. Di mana yaumazina pada waktu duha, ya, semua orang pasti dengan aktivitas dan dengan pamornya masing-masing. Kan begitu. Ya, yang pangkat kopral ya pakai kopralnya kan begitu. Yang sudah letnan ya pakai letnannya kan begitu. Ya, yang sudah jenderal pakai jenderalnya dong, bintangnya dong. Ya, itulah. Semua orang pada hari itu dimulai dari duha itu beraktivitas. Yang karyawan dengan seragamnya. Yang dia pemerintahan ya dengan seragamnya. Ya, dengan gagah-gagahan udah ketemu dengan aselon beda lagi ekspresinya. Dan kan begitu. Ya, beda. Walaupun hanya melati ya bedanya ya. Ya, apalagi kotak kecil 2 merah putih aja sudah kalah udah. Ya, presiden. Ya. Walaupun kecil ada kelawir-kelawirnya sedikit merah putih udah kalah semua tuh. Ya. Nah, itu tuh maksudnya yaumaz zina itu yang diawali mereka itu semuanya kumpul di waktu duha. Jadi duha itu bukan waktu sembarangan. Ya, aktivitas manusia dimulai duha. Yang mana kemudian walaili saja dan demi malam apabila telah sunyi. Duha itu hari dimulainya aktivitas, dimulainya keramaian. Dan itu dijadikan sumpah. Wawu kosam, wadduha, wawunya ini wanya itu wawu kosam, demi atau sumpah. Allah ngangkat sumpah demi waktu duha. Kemudian walaili saja demi malam. Jadikan sumpahnya. Kalau sudah wawu kosam berarti ini bukan main-main. Ya. Demi cintaku padamu, hati-hati itu. Ini udah bukan permainan, tercatat dari bentuk sumpahnya. Ya. Lautan apiku seberangi. Kan begitu. Panas apapun aku akan bertahan. Ya, dikasih kopi panas tiupin. Wah, iya lautan api aku seberangi. Kopi panas di gelasnya tiupin. Gombal. Nah, yang kemudian mawada'aka rabbuka wa maqala. Bahwa Tuhanmu wahai Muhammad tidaklah meninggalkan engkau dan tidak pula membenci engkau.
Karena ini yang terjadi, ya, secara riwayat asbabun nuzul konon katanya terjadi pasca Kanjeng Rasulullah Muhammad menerima wahyu dari Gua Hiro yang kemudian meriang-meriang sakit-sakit tuh. Ya wajar. Ada ketakutan karena sesuatu tersebut aneh. Wajar dong. Ada perubahan sikap kan begitu? Ya enggak sih? Ya lu aja dulu jatuh cinta aja nggak bisa tidur, nah kan ekspresi itu. Ya terbayang-bayang mulu, lupa makan, lupa minum, lupa cicilan kan begitu. Ya, itu pasti ada, pasti ada. Apa tuh namanya tuh? Ya sebab akibat lah, gitu ya. Pasti terjadi. Nah Kanjeng Rasulullah Muhammad itu sama seperti itu tuh, karena manusia biasa. Ya. Yang mana ya siang sholat duha beraktivitas, malamnya qiyamul lail, ya toh? Ya pada akhirnya sampai sakit. Loh kok Jibril nggak nongol-nongol? Kok cuma kemarin doang? Ya, padu di Gua Hiro aja, Iqra doang ngajarinnya. Terus gua diangkat jadi kenabian gimana dong urusannya? Ya, datanglah tuh rumor-rumor dari orang-orang yang membenci. Ya, Muhammad cemen sakit. Jangan-jangan Tuhannya udah ninggalin. Jangan-jangan Tuhannya cuma sebentar aja cintanya, cinlok. Ya, cinta satu malam lah. Ya. Maka turunlah ayat ini. Ya, mawadda'aka rabbuka wa ma qala. Dan tidaklah Tuhanmu itu meninggalkanmu dan tidaklah Tuhanmu itu membencimu. Tenang, Bro. Ya, yang mana walal akhiratu khairul laka minal ula. Bahwa sungguh yang namanya akhir itu akan lebih baik. Ya, khair laka minal ula, daripada awal permulaan. Permulaan ini pasti segala sesuatunya nggak baik. Ya, permulaanmu dalam hal memulai usaha misalkan. Bagaimana? Modal dong, nyari tempat dong, adaptasi dong. Kan begitu. Ya, kerugian dong, dimarahin dong, belum pengalaman. Nyari kontrakan dong, pindah lagi tempatnya kurang strategis dong. Tapi lihat akhirnya dengan perjuangan, ya kan? Akhirnya bisa seperti ini. Alhamdulillah. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Lah ini nih pemaknaannya, berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Anda jangan mikirin berenang ke tepiannya, berakit-rakitnya ke hulunya dulu. Ya, bagaimana mau sampai ke tepian? Rakitnya aja kagak ada. Ya udah tanpa rakit gua berenang aja nggak bisa. Jadi gimana? Sakit-sakit dahulu, berobat kemudian itu. Akhirnya obat. Pantesan obat baik. Nah di sini Kanjeng Rasulullah Muhammad pun tenang, Bro. Ya, melalui malaikat Jibril tuh Allah Subhanahu wa taala tuh. Ya, bahwa nanti akhirmu itu lebih baik daripada sekarang ini. Tenang aja. Atau dimaknai secara tafsir juga bahwa kehidupan akhirat lebih baik ketimbang kehidupan yang sekarang ini di alam dunia. Ya, tafsir mengatakan tuh. Yang mana selanjutnya wala saufa yu'tika rabbuka fatar do. Dan kelak Tuhanmu pasti akan memberikan karunia-Nya sehingga engkau ada dalam keridoan, ada dalam kepuasan, ada dalam kesenangan. Maka terima tuh segala macam konsekuensinya. Ada karunia. Dari mana karunia? Dari perbuatanmu. Maka jangan sungkan untuk berbuat. Begitu. Pengen dapat keutamaan sedekah, bersedekah dulu, Mang. Baru dapat karunia sedekah, dapat keutamaan sedekah, ada pertolongan dari sedekah. Lah kau pengen pertolongan dari sedekah, sedekahnya kagak. Ya aku sih kan sedekahnya ilmu aja, doa aja. Siapa yang butuh itu? Ya, orang butuhnya duit. Ngasih duit. Ya, karena kita juga diperintahkan pastabikul khairat kan? Ya, berlomba-lombalah dalam berbuat kebaikan. Nah, itu sekalipun pastabikul khairat, berlomba-lomba dalam berbuat kebaikan, itu pun lihat momentum, Bro.
Karena yang namanya fastabik, ya, sabako atau sabakot itu terdahulu. Ya, yang mana harus adanya ketentuan momen apa. Gitu loh. Jika yang digiatkan adalah misalkan doa bersama, momentumnya tuh, maka dengan doa silahkan, doa terbaikmu, doa andalanmu, munculkan di situ. Jika momentumnya adalah infak, maka fastabikul khairatnya adalah jelas, perkara nafaqah, perkara infak yang harus jelas datangnya, ya, pemasukannya dan pengeluarannya. Nafkah kan begitu, nafkah kebutuhan keluarga, mencari nafkah, menafkahi, karena jelas kan kebutuhannya apa, ya, pengeluarannya apa, harus sebanding kan. Jangan sampai, ya, pasak tenda lebih besar daripada tiang pleset. Status gua itu mah, ya, besar pasak daripada tiang, maksudnya gitu, besar pengeluaran daripada pemasukan. Ini perkara urusan infak juga. Maksudnya begini, ya, nafako yanfiku. Nah, sehingga orang yang tidak mengeluarkan nafkah namanya munafik. Yang munafik itu adalah orang yang tidak peduli pada kebutuhan, yang sering lari dari kenyataan, terus munafik. Orang yang dusta, berjanji ingkar, ya, orang yang tidak amanat, itu munafik. Secara bahasa Arab, nifak, ya, nafako yang fuku dimaknai dengan lubang dua, seperti hanya gua. Engkau masuk dari arah sini, berkecimpung keluar. Nah ini nih, dua lubang nih namanya nifak, nafako. Nah sifat ini nggak boleh ada pada kita, sifat nifak ini. Ya, engkau masukin tapi dikeluarin sendiri, nggak bisa. Ya, tapi harus ada yang mengolahnya. Sehingga laki-laki tugasnya adalah menafkahi kasih. Biarkan yang mengeluarkan adalah yang di rumah. Segala macam kebutuhan terpenuhi. Itu nafkah tuh. Harus mencukupi dong. Ya. Jangan sampai ini lubang masuk kecil, lubang gede, ya boblong. Ya, besar pasak daripada tiang plesit tadi tuh. Ya, harus banding lah. Makanya harus ngukur. Nah ini yang pandai ngukur pemasukan pengeluaran ini ya orang rumah nih. Yang mana dalam hal ini, para putra semuanya, dan kelak Tuhanmu nanti akan memberikan karunia kepadamu, lalu hatimu menjadi puas. Hatimu ada dalam keriduan. Ya, ini yang kita harapkan nih. Karena sampai kepada keriduannya Allah. Ini istimewa nih. Yang mana dimaknai dengan tadi berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, juga dimaknai alam yazid kayatimang fawa. Bahkan dia mendapatimu, Allah Subhanahu wa taala mendapatimu, wahai Muhammad, sebagai sosok orang yang yatim. Yang kemudian Allah Subhanahu wa taala melindungimu. Nih, lihat. Kanjeng Rasulullah Muhammad ditinggal bapaknya sama dalam kandungan, udah yatim, Bro. Ya, udah yatim. Begitu lahir umur 2 tahun tinggal emaknya. Yatim piatu dong. Dirawat, dijaga, dipelihara oleh kakeknya, Abdul Muthalib. Dengan kekarismaannya, dengan keberpengaruhannya di lingkungan Quraisy, Bani Muthalib, Bani Hashim. Ya, dengan didikan yang baik kepada Kanjeng Rasulullah Muhammad. Sehingga Kanjeng Rasulullah Muhammad walaupun yatim piatu tidak arogan. Karena apa? Tidak dibentuk oleh pribadi yang arogan. Yatim piatu justru baik, taat, nurut, berbakti.
Zaman sekarang banyak jadi alasan. Nggak ada bapaknya, pantas aja bangor. Nggak ada emaknya, nggak ada yang didik, pantas aja bader. Yatim piatu dijadikan suatu alasan untuk anak tidak berakhlak. Nah, ini kan kacau. Dibuktikan oleh Kanjeng Rasulullah Muhammad. Yatim piatu bro. Semenjak kecil, bahkan semenjak dalam kandungan. Tapi dalam pengawasan, perlindungan orang yang benar. Sehingga tetap beradab, berakhlak. Ya. Meninggal kakeknya. Dipindahkan. Hak asuhnya. Dilindungi sepenuhnya oleh pamannya. Abu Thalib. Ya. Dengan sifat kesatrianya. Sak Mekah, sak Madinah-Madinahnya takut semua. Sak Taif-Taifnya takut semua sama yang namanya Abu Thalib. Walaupun banyak yang tidak suka kepada Kanjeng Rasulullah Muhammad gara-gara kerasulan kenabian. Sosok aslinya senang semua. Cuman gara-gara membawa risalah nggak senang. Ada pelindungnya. Ditambah lagi memperistri Siti Khadijah, saudagar dong. Ya, janda kaya kan Japan ya. Janda mapan dong. Siti Khadijah. Tapi lihat perjuangannya Kanjeng Rasulullah Muhammad didukung oleh sang istri. Iya dah. Jayeng. Ya oleh Jayeng tuh. Ya didukung oleh sang istri sepenuhnya. Istri pertama dong. Ya. Yang mana kemudian wa wajadaka dzolang fahada. Dan Allah Subhanahu wa taala atau dia mendapatimu sebagai orang yang zolun, orang yang bingung. Yang mana fahada. Kemudian dia memberikan petunjuk. Bukan Kanjeng Rasulullah Muhammad kebingungan oleng seperti yang dikatakan Ustadz Ono. Ya. Ini kebingungan Kanjeng Nabi Muhammad ini hanya sebatas gua kan nabi. Apa yang harus gua sampein? Sementara gua ngarepin duha sholat Jibril nggak nongol, malam qiyamul lail ngarepin Jibril nggak nongol juga sampai gua sakit-sakit. Kebingungan tuh. Yang pada akhirnya fahada, adanya petunjuk nih, sampein tuh. Nih sampein lagi, siap sampein. Ya, tetap mengharapkan suatu hikmah keilmuan datang, suatu kewahyuan. Ini sangat diharapkan, sampai sakit-sakit mengharapkannya nih Kanjeng Rasulullah Muhammad. Lah kita udah tahu jadwal. Udah ada jadwalnya, tinggal datang. Iya kan? Nggak sempat datang nggak apa-apa, ada secara langsungnya. Iya tak? Ya, nggak siap ngasih, ada rekeningnya, nggak repot-repot, nggak susah. Iya. Sibuk karena mau zakat mal transfer. Pembangunan susah segala macam transfer. Oke, ayo, mau alasan apa? Mau lari dari kenyataan, lari dari perjuangan, silakan. Konsekuensinya Anda ingin dekat dengan pertolongan Allah atau ingin dijauhkan dari pertolongan Allah. Itu aja. Konsekuensinya ada jawabannya pada diri sendiri. Yang mana selanjutnya yang diharapkan oleh warga sini kayaknya sini nih. Wa wajadaka ailang fa'agna. Nah, fa'agna nih, ini bapaknya nih. Bapak Agna. Nah, itu Bapak Hanifah tadi ada. Ya. Komplit berarti nih. Tawarin Jati ada. Ya, Bapak Hanifah, Bapak Agna ada. Yang mana? Dan dia mendapatimu sebagai orang yang kekurangan. Yang mana kemudian dicukupkan. Lihat Kanjeng Rasulullah Muhammad dalam perjuangan modalnya apa? Tapi selalu dicukupkan kan? Begitu? Ya punya istri saudagar. Kan enggak belagu. Ya, enggak mumpung, enggak haji mumpung istri kaya, enggak. Tetap memberikan nafkah. Ya, sedapatnya dari berjualan. Kan begitu. Padahal kan istri sendiri kan majikannya. Bener. Segala macam barang punya istrinya. Kanjeng Rasulullah Muhammad berdagang, diserahkan semuanya sebagai bentuk nafkah. Luar biasa kan, nggak haji mumpung kan? Nah kita jangan haji mumpung nih. Ya mau tenang aja, pada orang kaya, kita mah belum mampu, nggak usah nyumbang lagi. Ini aja yang nyumbang, nggak seperti itu bro aturannya Islam.
Ya, nggak saling mengandalkan. Semuanya berjuang. Ya. 1.000.000 berat hati mending 1.000 ikhlas. Begitu caranya. Lalu punya 1.000 kan ikhlas tiap hari dong. 1.000 gitu. Jangan sebulan sekali. Ya 1.000.000 sebulan sekali, lu 1.000 sebulan sekali. Ya, kita belajar tanggung jawab, belajar maslahat, belajar memakmurkan sama-sama. Ya, moga-moga ke depannya jadi dewan kan begitu. Ya, dewan kemakmuran, Mas. Majelis, masjid. Yang penting jadi dewan kan? Nggak jadi dewan rakyat juga nggak apa-apa kan? Dewan masjid nggak apa-apa. Dewan kemakmuran musola. Ya iya. Jangan sampai dihujat gaya-gayaan daftar jadi dewan rakyat. Jadi dewan kemakmuran aja nggak cabak. Nggak beres. Dari bawah dulu lah. Dewan kemakmuran majelis. Ya, caranya bagaimana? Ya dewan, namanya dewan itu rapat. Ya, silahkan rapatkan, musyawarahkan, votingkan. Sekalipun nggak ikut dalam itu, dalam musyawarah ada voting, ada keputusan mufakat, ikut terlibat tuh yang nggak hadir, kena dia. Tentukan, jangan kalah. Bukan Anda yang menentukan, tapi musyawarah mufakat yang harus ditaati. Itu udah aturan itu tuh. Ya, yang mana kemudian ketika engkau kekurangan, maka Allah mencukupkan. Nah, ini kan perlu adanya berakit-rakit dahulu. Ya, bagaimana kita berjuang memenuhi segala macam kebutuhan agar tercukupi kan begitu. Maka bekerjalah dengan cukup waktu. Ya, cukup ngerti, cukup semangat, nanti akan dapat hasil cukup. Apa engkau pinginnya dengan kecukupan saja, apa pengen lebih? Pengen dapat hasil cukup apa pengen dapat hasil lebih? Ya udah, kalau pengen cukup berarti neranginnya seperti cukup. Kalau pengen lebih, saya terangin lebih maksudnya. Ya, saya itu sampai 5. 1, 2, baru 2. Pasti gua minum dulu, Ji. Ya. Jika pengen dapat hasil lebih, ya dalam kategori fa'agnanya, goninya Allah, engkau lebih atau dalam kategori terbilang kaya, maka waktumu bukan hanya secukupnya. Udah cukup jam 8 sampai jam 4 kerja. Itu baru dapat hasil cukup, gaji pokok doang. Coba dengan lemburan sampai maghrib, dapat lebih kan? Alam ini sudah mengondisikan real, semuanya realita. Jam lembur dapat uang lemburan. Nah, itu namanya lebihan. Sementara engkau pengen dapat rezeki lebih, pengen dapat penghasilan lebih, tapi waktu nggak lo lebihin, tenaga nggak lo lebihin, doa nggak lo lebihin. Gimana? Lebihkan segala sesuatunya. Ya. Jadi boleh ngamalin dilebihin 101 jadi 110. Kopi lagi. Ya itulah kalau manusia ya begitulah. Ya, saking pengen lebihnya hitungan 100 dibikin 1000. Ya, 1001 dibikin 101. Waduh, ada lagi. Yang sedikit dibanyakin, yang banyak sedikitin. Dasar. Ya. Kok cepet banget ya saya ya? 1001 jadi 101 cepet banget ya, iya. Ulangin lagi. Ulang lagi. Iya, maksudnya menceritakan kisah seseorang gitu. Orangnya jauh. Yang terima infonya benar, yang infonya. Ya itulah, yang namanya kaum tuh begitu. Ya. Yang mana selanjutnya konsekuensinya adalah fa'amal yatima falat takhar. Sebab itu terhadap anak yatim janganlah engkau berlaku kohar. Ya, udah yang kohar Allah aja. Ya, ya kohar al-kohar itu Allah aja, yang maha kasar, yang maha menghardik gitu tuh. Ya, yang tegasnya luar biasa, nggak perlu toleransi itu, yang keras, kohar. Ya, tapi engkau terhadap anak yatim itu falat tanhar atau dimaknai falat takhar, tidak boleh berlaku sewenang-wenang. Kalau mau niat ngasih dengan baik-baik. Kalau tidak mau niat ngasih, itu pun harus dengan baik-baik. Gitu tuh. Ya, karena kanjeng Rasulullah Muhammad juga dulu anak yatim. Bagaimana dipelihara, dilindungi. Kemudian bertemu dengan anak
tim diperintahkan tidak boleh berlaku sewenang-wenang. Lah sama nih kita juga nih. Ya, kita bermajelis. Puyeng ya dengan kebutuhan. Kan begitu. Sedangkan majelis yang lain puyeng dengan kebutuhan, gotong royong tertutupi. Nah, itu udah asik tinggal niru aja tuh. Ya, jangan sampai yang itu aja enggak lulus program enggak apa-apa kok enggak dimarahin. Iya, urusannya dengan keriduan ilmu, Mang. Ya. Silakan Pak Tabikul Khairat, programnya apa? Anda berlomba-lomba berbuat baik di situ. Ya, secukupnya aja nggak apa-apa. Mau dilebihkan ya alhamdulillah. Wah, jari bangun 1 juta, cemen. 10 juta. Nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa, jari mah baik kok. Terus pahalanya buat saya gitu. Ya buat yang jari ya. Dia ruginya apa? Kiparat habis 10 bulan, 12 bulan, 15 bulan misalkan ya, Ji. Ya, terus kebaikannya buat siapa? Kiparat yang dihitung dosa kesalahannya siapa? Kan begitu. Dari mana diketahuinya? Dari tangan kiri, tekukan jari, ada sinyal nyambung ke malaikat, ada nyambung ke kitab fujar, kitab keburukan yang ada di iliyin. Kesalahanmu tuh tersambung di sana di jari. Berapa kesalahanmu? Dihitung di situ, keluarkan kiparat. Untuk kebaikanmu, bersihmu, bukan untuk saya. Kenapa ikut program pada susah? Anda lagi digembleng, lagi susah nih, berakit-rakit ke hulu nih. Ya, jangan sampai arit ke hulu. Arit ke hulu, lu kepala ya? Rakit yang ke hulu, bukannya arit yang ke hulu. Lurit dong. Celurit ke hulu. Madura lagi. Nah, untukmu semuanya kebaikannya. Sekalipun kurban pribadi, kurban jama'i, untukmu kebaikannya. Ya. Karena saya pun pas Tabikul Khairat ikut kurban, ya ikut jariyah, termasuk kiparat ulang. Bahkan selalu kiparat tahunan. Kembali sok ke tadi awal pengajian. Apakah engkau mengira engkau akan masuk surga sementara engkau belum menghadapi cobaan? Ya, sebagaimana orang-orang terdahulu menghadapi cobaan, malapetaka, kesengsaraan dan kegoncangan. Lah, seniormu sudah lebih dulu dan itu sukses dihadapi. Engkau lari dari kenyataan. Maksudmu apa? Pengen kayak senior? Enak ya, udah tenang, udah nyaman, udah makmur. Tinggal kita dong minta doanya. Ya, minta doanya, minta doain. Tuh repot lagi tuh. Iya tak? Materi udah saya kasih, amalan udah saya kasih, ya kan? Tawasul udah saya tawasulin. Nyampe sini masih diminta juga doanya. Wadah. Ini hebatnya dai nih. Ya. Tuh, malapetaka, kesengsaraan, kegoncangan tuh. Ya. Ya coba bagi-bagi dong kan begitu ya. Bagi-bagi. Saya bawa materi, udah capek nyampein tuh. Ya, termasuk udah izin amalan, izin SK segala macam mengondisikan untuk kebaikan kalian semua tuh. Lumayan tuh. Ya, bimbingan gemblenga pertanyaan saya jawab. Udah lu tinggal satu aja, jangan minta doa aja udah selesai tuh. Ya, tinggal gantian doain, moga-moga ang jadi sehat, makmur selamanya. Udah gampang tuh. Ya. Ya kalau nggak diain kalian mah suka mikirnya jorok. Ya karena semuanya juga alam itu penuh dengan penglogikaan. Sekalipun berbuat baik juga tetap istighfar. Kanjeng Rasulullah Muhammad itu nggak pernah berbuat dosa, tapi istighfar rutin tiap malam. Bukan istighfar perkara penghapusan dosa. Ya, karena dalam hal berbuat baik pun pasti ada yang kesinggung. Itu permasalahannya. Ya, engkau kerja sendiri, duit sendiri, beli mobil sendiri. Ya, tapi adik marah-marah. Nah, istighfar di situ. Padahal kan nggak ada hubungannya dengan adik. Bener kan? Nggak ada hubungannya dengan tetangga kan? Tapi kenapa?
Tetangga tiba-tiba kok jadi berubah, gua beli mobil, kok jadi begitu asem. Ya, itulah kesalahan, dosa yang tidak disengaja. Istighfar, bro. Dekat nanti dengan rahmatnya Allah. Yang mana kemudian ya wa amasaila wala tanhar. Terhadap orang yang meminta-minta, janganlah engkau menghardiknya. Kalau mau ngasih enggak. Ya, tapi jangan dengan cara yang baik, jangan menghardik, jangan nyentak-nyentak. Ya. Wa amma bi nikmati rabbika fahadis. Dan terhadap nikmat Tuhanmu maka hendaklah engkau siarkan, hadiskan, ucapkan dengan ucapan yang baru. Jangan diem. Ini nih. Awas jangan sampai licik lagi lah, jangan. Ya. Susah ngomong, dapat hoki lu diem, monyong namanya. Ayo, mau ngelawan Ad-Duha ayat 11. Tuh. Wa amma bi nikmati rabbika fahadis. Apabila engkau mendapatkan nikmat karunia dari Tuhanmu, fahadis, siarkan, omongkan, jangan diem. Hadiskan. Bahasa baru hadis itu, sesuatu yang baru. Aslinya kan kalam ilahi, kalamullah. Dikaji oleh Rasulullah Muhammad, dijelaskan namanya hadis. Dengan bahasa keseharian. Nah ini sama nih, kanjeng Rasulullah Muhammad juga ketika kebingungan petunjuknya mana, gua nabi nih. Apa yang harus gua sampein? Dapat wahyu, menyampaikan keasliannya, kalam ilahinya berikut dengan hadisnya, bahasa keseharian. Maksudnya begini bro, gitu loh. Lah sama, engkau pun ketika memperoleh nikmat, diijabah doa, diabul maksud dan tujuan, jangan diem. Ya, cerita. Begitu, alhamdulillah ang, kan begitu. Oh ya udah. Oh sama orangnya maluan ang, nggak mau cerita ang, takut dikatakan ujub. Ya udah, diam tapi berbicara. Biarkan yang berbicara nomor rekening, selesai. Betul itu. Kok ke situ-situ aja sih ang larinya? Waduh. Ma, Ya. dipanjang. Ini berbicara masalah perjuangan. Ya. Masalah perjuangan. Selamat gambar. Jangankan perjuangan agama, perjuangan keluarga pun sama, itu saling mengandalkan dan harus adanya yang diandalkan. Ya. Ketika keluarga mengandalkan kepala keluarga untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Terus tiba-tiba kepala keluarganya, gua aja mumet sendiri. Sana lo aja pusing aja sendiri, gua lagi pusing. Deh, anak bini nungguin ngandelin kepala keluarga, jadi kepala keluarga pusing sendiri mikirin togel nggak tembus-tembus. Mikirin gaji nggak dapat padahal nggak kerja. Gimana? Ya, datangin bos orang lain, dia sendiri gak punya bos. Malah. Ya. Tuh. Jadilah orang yang selalu siap diandalkan oleh yang mengandalkan ya sama urusannya dalam hal beragama juga. Tegaknya agama itu oleh umat. Tuh, umat ini diharapkan tegak sehingga tegaknya agama. Tuh, jika umatnya mumet, agamanya tuh, logika kan? Ini sistem Robbil Alamin nih. Ya. Majelis mengandalkan santri. Santrinya mumet sendiri sama kebutuhan. Jadi gimana majelis? Ayo. Ini kita belajar analogi, belajar logika. Ya. Ketika negara butuh kebersatuan bangsa rakyatnya untuk menghadapi musuh. Tiba-tiba rakyatnya pusing sendiri. Gua juga pusing sendiri boro-boro mikirin bela negara apa. Itu gimana negara? Tuh, logis kan? Ya sama. Yang diharapkan dari beragama itu adalah loyalitas umat dari santri. Majelis ataupun yayasan mengandalkan santri. Majelis yayasan itu tahu, mumetnya santri itu tahu. Tapi kalau santrinya sendiri selalu mumet mengedepankan mumet, ya selalu bingung dengan kebutuhannya. Sedangkan yayasan dan majelis juga butuh kebutuhan
yang mengandalkan santri. Jadi gimana? Bubar baik. Logikanya begitu. Ketika santri sudah tidak bisa diandalkan, maka bagaimana? Sama aja dengan negara mengandalkan rakyat. Rakyat tidak bisa diandalkan. Bagaimana? Dalam beragama pun sama. Ketika umat tidak bisa diandalkan, maka bagaimana agama? Apa kata Allah? Akan aku musnahkan, akan aku ganti dengan umat yang baru. Tuh, Al-Quran yang ngomong. Jadi jangan sampai Anda berada dalam kemusnahan. Nanti tetap akan ada umat baru yang datang. Iya tak? Yakin enggak? Sok aja periksa orang lama. Ya. Ini berdiri kan bukan zaman kita kan? Ya. Zaman dulu udah berdiri kan? Tuh. Kalian hilang pun itu tetap berdiri dengan orang yang baru. Jadi ruginya apa bagi majelis? Ya rugi kan Anda lari dari perjuangan. Lari dari perjuangan berarti dia lari dari peperangan. Lari dari peperangan itu bagian daripada salah satu dosa besar yang tidak diampuni. Bukan hanya syirik musyrik doang dosa besar itu. Ya, menuduh perempuan baik-baik berzina pun dosa besar. Ya. Awas hati-hati, ada setidaknya 17 karakteristik dosa besar. Bukannya syirik musyrik doang. Yang mana Pala Putra? Semuanya pemaknaan tentang hal duha sebagai matahari terbit, ya awal matahari terbit, sebagai awalan aktivitas sampai kepada makna duha itu sendiri pun diabadikan dalam hal suatu ayat, dalam hal suatu surat. Bahkan makna adha, duha itu sendiri pun dimaknai sebagai sahnya, yaitu diterimanya suatu pengorbanan. Ini luar biasa nih. Kita periksa tentang hal pemaknaan dua putra Kanjeng Nabi Adam, yang mana mereka melaksanakan persembahan kurban.